Oke, kita lanjut. Ini merupakan siklus produksi dengan CAD atau CAM yang umum ada di dalam perusahaan. Ini gambar baut L ya, baut L. Jadi yang pertama itu biasanya si customer atau market itu memesan atau melakukan produk konsep terlebih dahulu gitu. Jadi di dalam produk konsep ini berisi ide-ide yang bakal diwujudkan bendanya gitu. Dari ini kita ambil contoh ya baut L ya. Jadi si customer ini membuat baut L dengan mempertimbangkan atau beberapa aturan yang memang sudah distandarisasi oleh gambar teknik atau gambar mesin. Selanjutnya desain engineering, ini melakukan desain. Yang ketiga si drafting, ini melakukan perencanaan ini. Selanjutnya ke production schedule, jadi penjadwalan pembuatan atau pemrosesan si part atau si alat yang bakal kita buat. Nah nanti endingnya bakal ada atau memasuki tahap terakhir, yaitu quality control. Jadi si gambar yang atau si alat yang sudah kita buat ini melakukan atau melewati tahapan kontrol kualitas, itu quality control yang bakal ditinjau langsung oleh orang yang memang memiliki wewenang. Biasanya di perusahaan yang mengecek barang biasanya disebut QC ya, quality control. Nah ini siklus produksi dengan CAD atau CAM juga sama sebetulnya sih. Jadi si produk konsep dan desain engineering ini ada dalam computer aided design atau masuk ke dalam kategori computer aided design. Adapun si drafting sampai ke proses planning ini masuk ke dalam computer aided drafting dan dokumentasi. Terus proses planning ini masuk ke computer aided perencanaan proses ya. Ini terus production ini melibatkan computer controlled, ini kontrol komputer. Ini biasanya dilibatkan si robot atau si mesin itu untuk membuat alat. Yang terakhir ini quality control, ini sama sih sebetulnya computer aided quality control. Jadi nah untuk CAM atau biasa disebut computer aided manufacture ini merupakan suatu teknologi yang memang berbasis komputer lanjutan dari CAD. Biasanya digunakan untuk merancang atau melakukan proses pemesinan dari suatu komponen. CAM akan mengatur pergerakan pahat, benda kerja maupun bagian lain dari mesin CNC. Transformasi digital dalam memproses produk yang sebelumnya menggunakan proses manual machining menjadi robotic automation. Jadi pada CAM ini sebetulnya lebih ke analisa si prosesnya sih, proses dari kalau kita menggunakan mesin bubut atau mesin milling. Jadi si pahat ini bakal dilakukan simulasi gitu pada saat pemakanan benda kerja maupun pada saat akhir dari proses itu sendiri. Jadi transformasi atau perpindahan digitalnya itu jadi yang biasa dilakukan prosesnya manual, jadi sekarang itu berbasis robotik ya. Semuanya udah dipegang oleh robot. Nah ini contoh dari CAM itu sendiri gitu. Jadi ini kita simulasikan di software atau di komputer. Nah terus outputnya nanti si program yang kita buat dalam software CAM ini bakal di transfer ke mesin CNC.
Nah ini contoh, ini sebetulnya bukan project sih sebetulnya, ini tugas saya waktu semester 7 ya. Ini saya membuat program pion catur dari mulai penggambaran, terus penggunaan dimensi, nah sampai ke tahap finishingnya, yaitu apa ya namanya, bentuk bendanya jadi gitu. Ini menggunakan software Mastercam. Nah ini contoh dari si mesin CNC yang biasa dilakukan atau biasa dipakai dalam program CAM itu sendiri gitu. Ini sebetulnya banyak jenis-jenis mesin CNC ya, mungkin ya nggak bisa nggak bisa didemonstrasikan di sini karena memang waktu dan kapasitasnya terbatas gitu. Ini saya ambil contoh gitu, mesin CNC dengan kapasitas 20 HP, dan ini yang terakhir yaitu CAE atau Computer Aided Engineering. Nah ini merupakan tahap lanjutan dari CAD yang digunakan untuk menganalisa kekuatan komponen terhadap beban yang diterima. Nah jadi yang tadi slide awal kita bahas kenapa yang si kursi itu ketika kita duduki nggak rusak gitu, ketika kita kita gunakan nggak patah gitu. Jadi sebelum dibuat itu si gambar atau si benda tersebut disimulasikan terlebih dahulu menggunakan Computer Aided Engineering gitu. Jadi di dalam Computer Aided Engineering atau CAE ini banyak yang sebetulnya bisa dianalisa gitu, selain gaya, selain torsi, terus ada kelelahan juga, ada optimasi, meminimalkan pemborosan juga, dan endingnya yaitu ada dan bisa memaksimalkan keuntungan yang ditargetkan pada suatu desain komponen gitu. Kekuatan maupun ketahanan, durability, ini sebetulnya suatu komponen yang dibuat dengan hasil akhir memperbaiki kualitas produk gitu. Jadi kan yang slide pertama tadi kita bahas si kursi itu menggunakan simulasi atau static analysis. Jadi dia statis gitu, diam, karena memang si kursinya emang diam gitu. Dia tidak melakukan rotasi, dia tidak melakukan pergerakan gitu. Jadi yang kita terapkan dalam simulasi ini merupakan simulasi analisis statis gitu, simulasi analisis diam. Nah ini contoh dari si analisis menggunakan CAE ya. Ini kayak ini kecepatan anginnya, terus ini si ketahanan dari si stang sehernya juga. Nah ini contoh aerodinamik dari pergerakan si angin ini ketika memang kita mempunyai atau membuat mobil dengan bentuk yang seperti ini gitu.